Selamat siang teman-teman, kembali berjumpa dengan podcast Bina Berdaya Bangsa. Kali ini dengan saya Eko dan narasumber kita Pak Kosmar. Nah, apa kabar Pak Kosmar hari ini Pak? Kabar luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Saya berdoa Pak Eko juga sehat-sehat selalu ya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Pak Kosmar. Terima kasih. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini juga selalu dalam keadaan yang sehat, dimanapun teman-teman berada ya. Nah, di podcast edisi kali ini kita akan membahas peran dari salah satu orang yang berjasa dalam kehidupan kita, yaitu sosok seorang ayah. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang menjadikan sosok seorang ayah juga sebagai role modelnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tentunya dengan berbagai hal yang dimiliki oleh seorang ayah untuk dijadikan sebagai role model oleh teman-teman di luar sana. Bersama Pak Kosmar, di podcast ini kita akan membahas mengenai peran seorang ayah. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang sosok seorang ayah ya Pak ya, menurut Pak Kosmar, seorang ayah itu sebenarnya peran dalam keluarga itu seperti apa ya Pak? Iya, jadi yang saya pikirkan mengenai peran seorang ayah itu, dia itu di dalam keluarga, ya dia harus bisa mengelola ya sedemikian rupa. Dan kalau saya katakan mengelola itu, berarti saya bersama-sama dengan istri, bagaimana mengelola rumah tangga termasuk anak, dari mulai merencanakan, ya melaksanakan perencanaan itu dan bahkan juga mengawasi, mengevaluasi dan terus-terusan dilihat apakah ini sudah yang terbaik atau enggak gitu. Dan tentunya kalau ketika anak, bertambah besar, nah ini pun, juga menjadi sesuatu yang, kita, bisa bicarakan juga dengan mereka untuk, bisa menilai gitu ya, bagaimana dengan apa yang sudah saya dan istri, rencanakan gitu. Oke, berarti memang ketika kita bicara peran seorang ayah itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri ya Pak. Tentunya pasti dengan peran dari istri sebagai pendamping dari suami itu sendiri. Nah, tadi kan memang kalau misalnya di persiapan itu ketika kita memutuskan untuk punya anak itu juga harus dipastikan didiskusikan juga dengan pasangan kita ya Pak ya. Nah, dengan kesibukan misalkan kalau misalnya umumnya seorang ayah itu kan yang akan mencari nafkah ya Pak ya. Nah, menurut Pak Kosmar sendiri kira-kira bagaimana sih Pak untuk seorang ayah itu memastikan perannya dia dalam perkembangan anak, memastikan bahwa anak berkembang sesuai dengan harapan orang tua dan juga sesuai dengan norma dan eh, aturan sosial yang berlaku di masyarakat, tapi tetap bisa juga fokus dengan pekerjaannya. Kira-kira dari Pak Kosmar ada tips nggak ya Pak untuk memastikan bahwa perkembangan anak tetap bisa terjamin dengan kesibukan dari seorang ayah? Oke, ya jadi saya dari awal memang dari sebelum menikah pun sudah berpikir bahwa ketika, membina atau kita menjalani, rumah tangga itu, tidak bisa kita hanya sendiri ya, peran itu memang harus bersama-sama dengan istri. Jadi, saya tidak terlalu banyak membedakan sih bahwa, "Oh saya bekerja, kamu kan di rumah, jadi kamu harus banyak memperhatikan." Enggak lah, sama-sama. Makanya saya katakan tadi memang salah satu peran, saya bersama dengan istri adalah mengelola. Nah kemudian, bicara soal, kesibukan ya itu artinya memang, sudah menjadi sebuah konsekuensi ketika kita mengelola bersama ya saya terlibat juga di dalamnya. Jadi, sesibuk apapun juga, kita sih, tetap karena ada, kesepakatan-kesepakatan ya, kita buat perencanaan dan kemudian kan kita ada kesepakatan-kesepakatan dengan istri apa yang, harus dilakukan. Termasuk juga, bagaimana, kita bisa dekat dengan anak-anak kita, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan mereka, eee, apa, ada waktu juga yang memang diberikan, misalnya kita jalan bareng ke mana gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang memang, khusus yang kita juga, harus berikan kepada anak-anak mereka. Karena saya pikir
ya sibuk bekerja juga, kita selalu beralasan bahwa ini pun untuk mereka, tetapi, sampai kapan sih gitu kita seperti itu dan akhirnya membiarkan juga, rumah tangga atau anak-anak, eee, tidak mendapatkan yang terbaik dari kita. Jadi saya pikir sih harus balance-lah, kita memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan, tetapi juga memberikan yang terbaik dengan, keputusan yang kita ambil. Keputusan untuk menikah, berumah tangga, dan keputusan untuk, memiliki anak dan kemudian diberikan oleh Tuhan, ya kita sih melihatnya bahwa itu, merupakan, amanah ya, Ya, sehingga kita harus memberikan yang terbaik dengan amanah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, terutama di dalam mendidik ya, anak-anak. Jadi dengan istri, nanti mungkin istri yang lebih banyak ya karena istri kan, ibu rumah tangga ya, lebih banyak dengan mereka. Tetapi, kita apa namanya, diskusikan, mengenai bagaimana perkembangan-perkembangan mereka. Misalnya pulang, kalau apa namanya, sempat, eee, tiap malam itu, kami Eee, diskusi biasanya dengan istri sebelum, apa namanya, sebelum tidur. Kalaupun memang ada kerjaan dibawa ke rumah, biasanya sih tetap saya, adakan waktu untuk, diskusi ya dengan teman dan dengan teman maaf, dengan istri ya, istri juga dulu teman juga ya, kita bisa, mengenai bagaimana anak-anak, apa-apa saja yang, dilakukan aktivitas, kemudian bagaimana rencananya dan lain sebagainya. Ya saya pikir sih, itu sih jadi saya ngelihat bahwa kesibukan tidak, harus menjadi alasan. Kan juga bicara dengan istri kadang-kadang kalau sangat sibuk sekali, mungkin akhirnya, bicara, eee, misalnya hanya 30 menit gitu, nggak lama-lama tetapi, setidaknya kita, bisa mengikuti perkembangan setiap harinya ya, ada apa. Dan kebetulan istri saya pun juga memang aktif ya. Jadi, dia jarang sih kalau nggak urgent, telepon di jam-jam kerja gitu ya. Tapi kalau udah di rumah dia biasanya aktif nanti, kasih kabar gimana-gimana mengenai anak-anak gitu ya. Jadi, ya buat saya sih itu, sangat membantu kerjasama di dalam apa, keluarga antara istri dengan suami. sepakat sekali Pak, maksudnya memang benar ketika eh, mengharapkan anak perkembangannya tetap maksimal dan menikmati masa masa anak-anaknya, memang perlu komitmen ya Pak ya, perlu komitmen dari ayah gitu. Memang ayah itu kan tanggung jawab memang mencari nafkah, tapi mencari nafkah juga memang untuk anak gitu. Jadi jangan sampai tujuan mencari nafkah itu malah akhirnya menelantarkan anak yang sebenarnya menjadi tujuan utama untuk mencari nafkah tersebut ya Pak ya. Dan Betul. lagi-lagi komitmen dan komunikasi antara pasangan antara suami dengan pasangannya itu memang diperlukan supaya walaupun ayah tidak berada di rumah tapi tetap bisa mengontrol dan mengetahui perkembangan keseharian anak itu seperti apa gitu. Ya, ya Dan betul betul. tadi juga Pak Kosmar sempat bilang ya kalau misalnya hubungan yang baik itu antara anak itu perlu dibangun dengan terus-menerus supaya memastikan perkembangan anak itu baik dan anak menikmati masa anak-anaknya. Nah, menurut Pak Kosmar sendiri, untuk suami-suami di luar sana nih Pak, ada tips nggak Pak untuk membangun hubungan yang baik antara anak dengan ayah supaya anak itu bisa berkembang dengan baik dan sesuai dengan harapan orang tuanya? Oke. Iya, kalau ini sih mungkin lebih banyak ke arah pengalaman ya, Iya Pak. eee, ya Pak Eko. Jadi, kalau dari pengalaman saya sih, yang apa namanya, yang paling penting bagi kita, ayah, itu adalah kita harus mengenal, benar-benar mengenal anak ya, dan diupayakan, dengan berbagai cara atau strategi supaya kita memang benar-benar mengenal anak kita itu seperti apa. Saya punya 2 anak, dua-duanya unik, masing-masing punya, apa, kesamaan tapi masing-masing juga punya perbedaan. Jadi setelah kita mengenal anak-anak kita, itu yang membuat akhirnya kita mudah berkomunikasi dengan mereka. Jadi, apa namanya, itu dimulai dengan itu, kemudian yang kedua memang seperti yang tadi Pak Eko bilang, ada komitmen untuk, memberi waktu Hmm. berkomunikasi dengan mereka dan, salah satu, eee, strategi yang baik, berkomunikasi dengan mereka itu adalah kita, berikan telinga kita untuk mendengar.
Jadi jangan apa namanya ada sesuatu kemudian kita langsung memberikan komentar atau apa namanya menjudge gitu ya. Jadi biasanya sih kalau apa namanya kalau saya pulangnya nggak sampai larut malam, saya masih bisa sempatkan kalau nggak sempat makan bareng gitu, saya biasanya sempatkan ke kamar mereka, ya kemudian tanya-tanya gitu ya dan mendengar aja bagaimana apa namanya hari itu gitu ya, apa yang dilakukan, terus kemudian nanti kalau ada apa gitu ya, mungkin apa yang perlu dibantu ya. Memang kayaknya sih kalau kita biasakan dari kecil begitu sih ya, biasanya nanti mengalir sih. Cuma nanti ketika mereka sudah besar, sudah mulai ada sedikit karena kebetulan 2 anak ya, anak yang diamanahkan Tuhan ke saya perempuan. Jadi Oke. memang, agak setelah setelah menginjak remaja itu kan, mereka mungkin ada semacam ke apa ya, ada rasa, segan atau apa gitu ya dalam hal yang biasanya kecil lakukan kan kalau lagi kecil mau langsung peluk apa gitu Iya, ya, betul setelah betul. remaja itu, ya itu mungkin udah, mereka kurangi tetapi, kualitas komunikasinya malah semakin, baik. Jadi, kalau dulu harus seperti yang ditanya-tanya tapi ke sininya malah kita, ketemu mereka, kita hanya tanya sekali mereka mengalir tuh nanti cerita-cerita. Dan apa namanya, kita juga harus yang ketiga, kita juga harus menyeimbangkan ya. Karena kadang-kadang, mereka punya relasi, ya mungkin karena dimarahin ibunya atau apa gitu ya. Iya, Jadi betul betul. akhirnya, udah diem gitu ya, terus kan bingung kan mau ngadu ke siapa, ngadu ke ibunya, orang lagi dimarahin sama ibunya gitu ya. Jadi Nah ke itu ayahnya biasanya ini. kita memberi, waktu kita dan memberi diri kita untuk mendengarkan mereka. Jadi biasanya mereka nanti akan cerita, ngadu ya, nanti kita dengerin aja dulu, terus nanti, apa namanya, kita lihat nanti kalau ada, di kesempatan-kesempatan di mana gitu, kita bisa kasih saran. Nah, biasanya saya nggak terlalu, ngasih banyak saran, biasanya banyak dengan pertanyaan-pertanyaan, "Ini, jadi gimana menurut" kan yang paling kecil saya suka panggilnya adek ya, dede gitu ya, yang paling besar saya suka panggil kakak. Jadi menurut Kakak sebetulnya harusnya gimana gitu ya. Nah nanti dari situ biasanya nanti akan datanglah, solusi dan, oh iya jadi ada kesepakatan yang dia mau melakukan apa. Gitu ya dan biasanya saya selalu juga nanti, ya tadi apa, dasar dari pengelolaan kan ada perencanaan ya. Jadi biasanya setelah mereka besar, remaja itu, biasanya sih perencanaan selain saya dengan istri kita melibatkan juga mereka. Jadi gimana, kayak misalnya yang paling kecil itu kan, mau naik dari SMP, mau naik ke yang tingkat lebih tinggi ya. Jadi, di jauh-jauh hari di kelas, 9 itu udah kita, tanya, "Gimana kamu rencananya ke mana?" Gitu ya. Dia ngobrol-ngobrol ya sempat ibunya juga nggak setuju, gitu ya, tapi kan kita bisa bicarakan sampai akhirnya, oh iya ternyata dia mau masuk ke SMK, ya lama-lama setelah kita diskusikan ya kita sepakat memang itu, keinginannya dan dia udah punya bayangan juga kenapa masuk SMK, ada alasan-alasan yang, ya make sense lah ya. Dia tahu juga untuk masa depannya. Jadi akhirnya ya kita bisa mendapatkan sebuah kesepakatan yang ya buat anak saya dia oke, buat kita juga orang tua oke gitu ya. Jadi ya itu, saya pikir sih, apa namanya ya, ya kuncinya adalah komitmen dan juga mau memberi waktu dan juga, apa, ruang ya untuk mereka sendiri, eee, bisa mandiri, mengembangkan diri dan kita seperti ada waktunya kayak remaja ini seperti mentor gitu Iya, betul dan betul. mengawasi juga gitu, gitulah. Jadi saya pikir sih itu sih karena, bersyukur sih duanya sih, mereka waktu naik mau masuk ke mana sekolah ya, ke SMP atau ke SD itu memang sesuai juga dengan, pilihan mereka dan ya, ini yang SMA juga lagi, sedang memikirkan, selesai, SMA mau masuk ke SMA. mana. Nah itu pun, nanti biasanya kita akan follow up gitu ya waktu pertemuan keluarga. Kami tiap malam biasanya ada waktu ibadah, bersama gitu dengan keluarga. Nah Iya. setelah selesai biasanya kita ngobrol-ngobrol, ya.
Jadi ya itu tipsnya sih dari saya memang gitu. Jadi kita ayah itu memang benar-benar harus bisa mengenal dan kemudian menjalin komunikasi yang baik, bukan seperti yang harus menghakimi atau menjudge gitu ya, tetapi berikan mereka ruang dan waktu untuk melihat perkembangan yang terbaik buat masa depan mereka, dan tetap buat sebuah kesepakatan bersama, bukan satu arah dari orang tua harus begini-begini, tapi kita mengarahkan dan kita sepakat dengan itu. Saya pikir sih itu sih tipsnya. Ya itu dari pengalaman aja Pak Eko. Ya, wah sangat menarik Pak. Ini sangat clear sih maksudnya. Ayah di luar sana bisa mengambil contoh dari apa yang sudah dia alami atau pengalaman dari Pak Kosmar untuk bisa membangun relasi yang lebih baik lagi mungkinnya dengan anak gitu. Oke, baik Pak Kosmar, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya di siang hari ini Pak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk para ayah di luar sana ya Pak ya, dalam Amin, memastikan amin. perkembangan anak serta relasi yang baik antara ayah dengan anak. Baik, Amin, amin. terima kasih sekali lagi Pak Kosmar. Saya Eko dan Pak Kosmar Terima pamit kasih. undur diri. Sampai Terima jumpa kasih di Pak Eko. podcast Bina Berdaya Bangsa yang lainnya dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Selamat siang Pak Kosmar. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang yang Terima lain. kasih. Terima kasih.